Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait SDGs 11, 12, dan 13. Adapun dari kelompok anggota 8, saya sendiri Azara Rozak, lalu rekan saya Hasnaya, dan rekan saya Linda. SDGs 11, Kota dan Komunitas Berkelanjutan atau Sustainable Cities and Communities, ini bertujuan untuk menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Urbanisasi yang cepat menghadirkan berbagai tantangan seperti perumahan, transportasi, infrastruktur, tata kota lingkungan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Perlu diketahui juga, lebih dari 55% populasi dunia tinggal di daerah perkotaan yang berkontribusi terhadap 85% produk domestik bruto global, tetapi juga menyumbang 75% emisi gas rumah kaca. Nah, jika ini dikelola dengan baik, kota dapat menjadi pusat inovasi dan pembangunan ekonomi. Namun, tanpa perencanaan tepat, urbanisasi dapat menyebabkan ketimpangan sosial, polusi, dan permukiman kumuh. Nah, di SDGs 11 ini memiliki 10 target utama. Yang pertama adalah perumahan layak dan terjangkau, di mana memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta layanan dasar lainnya. Nah, di sini mengurangi jumlah orang yang tinggal di kawasan kumuh ataupun permukiman informal. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan besar, terutama di negara berkembang, di mana jutaan orang hidup tanpa akses air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya. Lalu yang kedua adalah transportasi umum yang aman dan terjangkau. Di sini menyediakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses oleh semua orang, dan meningkatkan kualitas keselamatan di jalan raya. Dengan meningkatkan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, ini bisa memenuhi target dari SDGs. Selanjutnya, urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dalam perencanaan kota yang berkelanjutan dan partisipatif, termasuk peran aktif masyarakat dalam tata kelola perkotaan. Meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan berbasis partisipatif untuk menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kota dapat meningkatkan efisiensi tata kelola perkotaan. Untuk target yang keempat, yaitu perlindungan warisan budaya dan alam dunia. Di sini memperkuat upaya yang perlindungan dan konservasi terhadap warisan budaya dan alam yang berharga, menjaga warisan budaya dan alam di daerah perkotaan dan ancaman pembangunan tidak terkontrol. Kota yang berkelanjutan harus melindungi aset budaya seperti bangunan bersejarah dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, mengurangi resiko dan dampak bencana. Mengurangi jumlah limbah perkotaan dan meningkatkan pengelolaan populasi, polusi udara, tanah, dan air. Kota-kota besar sering menghadapi tantangan dalam mengelola limbah, termasuk pencemaran udara akibat kendaraan dan industri. Lalu yang keenam, mengurangi dampak lingkungan perkotaan. Menguranginya pencemaran udara dan meningkatkan pengolahan limbah perkotaan yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Hal ini seperti SDGs di target di nomor 5. Lalu untuk selanjutnya, target nomor 7, menyediakan ruang publik yang aman dan inklusif. Menyediakan ruang publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk taman, alun-alun, dan ruang hijau lainnya. Di mana di SDGs target ini memastikan akses universal terhadap ruang hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, dan aman, terutama bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kota dengan ruang hijau yang cukup lebih sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Lalu yang kedelapan, meningkatkan keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan, di mana mendorong hubungan yang lebih baik antara kawasan perkotaan dan pedesaan untuk mendukung pembangunan seimbang dan berkelanjutan. Mendorong kebijakan perencanaan kota yang lebih baik melalui regulasi dan tata kelola yang efektif.
pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam merancang kebijakan kota yang berkelanjutan. Dan yang ke-9, mengadopsi kebijakan dan perencanaan berbasis ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Di sini meningkatkan jumlah kota dan pemukiman ini dengan menerapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana. Negara-negara berkembang lebih rentan terhadap bencana alam karena kurangnya infrastruktur yang memadai. Dan target yang terakhir yang ke-10, mendukung negara berkembang dalam membangun infrastruktur berkelanjutan. Dengan meningkatkan bantuan keuangan dan teknis bagi negara berkembang untuk membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana. Negara berkembang sering mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur rumah lingkungan. Nah, di SDGs 11 ini juga memiliki permasalahan yang harus diselesaikan. Di antaranya itu ketimpangan dalam akses terhadap perumahan layak. Jadi banyak penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh harga properti yang tinggi, lemahnya regulasi perumahan, serta ketimpangan pendapatan. Dampaknya adalah meningkatkannya jumlah permukiman informal dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Lalu yang kedua, kurangnya infrastruktur transportasi. Tidak semua kota memiliki sistem transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Penyebab utama di masalah ini adalah minimnya investasi, perencanaan kota yang kurang optimal, serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan infrastruktur. Akibatnya, terjadi kemacetan, polusi udara, serta keterbatasan mobilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak kota mengalami kebijakan tata kota seringkali dibuat tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah akan pentingnya keterlibatan masyarakat serta sistem birokrasi yang rumit. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan warga, sehingga menurunkan rasa memiliki terhadap kebijakan perkotaan. Lalu yang keempat, dampak lingkungan akibat urbanisasi. Nah, banyak kota mengalami polusi udara yang tinggi, sistem pengolahan limbah yang buruk, serta penurunan kualitas ruang hijau. Nah, urbanisasi yang tidak terkontrol, penggunaan bahan bakar fosil berlebihan, serta lemahnya regulasi lingkungan yang menjadi penyebab utama. Dampaknya adalah meningkatnya penyakit pernafasan, berkurangnya kualitas hidup, serta memperparah perubahan iklim. Yang terakhir, rendahnya kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Banyak kota juga belum memiliki perencanaan yang jelas dalam menghadapi bencana alam seperti banjir, gempa, atau badai. Minimnya investasi dalam infrastruktur tahan bencana, kurangnya edukasi tentang mitigasi bencana, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama. Akibatnya, terjadi kerugian ekonomi yang besar, meningkatnya jumlah korban jiwa, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah SDGs yang kedua, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, atau Responsible in Consumption and Production. SDGs ke-12 ini bertujuan dalam SDGs yang berfokus pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, atau Responsible Consumption and Production. Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab atau berkelanjutan ini mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup. Kemudian selanjutnya ada target dari SDGs yang kedua. Ini yang pertama adalah melaksanakan kerangka kerja 10 tahun tentang pola program konsumsi dan produksi berkelanjutan. Ini mengajak untuk semua negara mengambil tindakan dengan negara maju, memimpin dan mempertimbangkan pembangunan serta kapasitas negara berkembang. Yang kedua, yaitu mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Target ini ingin dicapai pada tahun 2030. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi limbah
pangan per kapita global. Pada tahun 2030, targetnya yaitu mengurangi hingga setengahnya limbah pangan di tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk pasca panen. Yang keempat yaitu mencapai pengelolaan bahan kimia, limbah, dan limbah yang ramah lingkungan. Pada tahun 2020, pengelolaan bahan kimia serta dan semua jenis limbah harus dilakukan sepanjang siklus hidupnya sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati. Selain itu, perlu adanya pengurangan pencemaran bahan kimia dan limbah ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kelima, mengurangi produksi limbah secara substansial, mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penanganan kembali pada tahun 2030. Yang keenam yaitu mendukung negara berkembang dan dalam meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan, terutama pada pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja serta mempromosikan budaya dan produk lokal. Dan yang terakhir yaitu merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien. Dengan menghilangkan distorsi pasar yang mendorong pembatasan konsumsi sesuai dalam keadaan nasional termasuk restrukturisasi pajak dan penghapusan terhadap subsidi bahaya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif pada pembangunan. Selanjutnya ada permasalahan dari SDGs yang ke-12, yaitu yang pertama kekurangan gizi dan kelaparan. Di Indonesia ini sekitar 19,4 juta orang mengalami kekurangan gizi dan menghadapi kelaparan, sementara 1 dan 3 anak mengalami stunting akibat gizi buruk dalam tahap akut. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan limbah. Indonesia dan Tiongkok ini termasuk dalam negara dengan kontribusi terbesar terhadap pencemaran plastik di laut. Limbah yang dihasilkan meliputi botol plastik, kantong plastik, serta residu lainnya dari makhluk hidup. Dan permasalahan yang terakhir yaitu pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Praktik konsumsi dan produksi berkelanjutan penting karena populasi dunia terus bertambah, sementara sumber daya alam semakin terbatas dengan populasi global mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050. Baik, selanjutnya yaitu SDGs ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim atau climate action. SDGs ke-13 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengambil tindakan segera guna memengaruhi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan strategi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana iklim. Berikut merupakan target-target dari SDGs ke-13, yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana terkait iklim dan juga bencana alam. Kemudian, target yang kedua yaitu menggabungkan tindakan penanggulangan perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan juga perencanaan nasional. Kemudian target yang ketiga yaitu meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas manusia serta institusi dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini terhadap perubahan iklim. Nah, kemudian berikut merupakan permasalahan-permasalahan terkait SDGs ke-13. Yang pertama ada peningkatan suhu global. Nah, pemanasan global adalah proses penambahan kadar gas rumah kaca termasuk meningkatnya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi terhadap perubahan suhu bumi. Suhu sangat erat hubungannya dengan unsur-unsur iklim lainnya seperti tekanan, angin, kelembapan, penguapan, dan juga curah hujan. Karena unsur-unsur ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem. Isu pemanasan global pada dasarnya menjadi permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hal ini tertuang sebagai indikator yang perlu dicapai dalam program SDGs atau Sustainable Development Goals ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Pemanasan global adalah masalah yang mendesak dengan dampak mendalam bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu frekuensi dan juga intensitas bencana alam yang semakin meningkat. Peningkatan suhu global yang sudah saya sebutkan tadi itu akan berkontribusi pada perubahan cuaca yang lebih sering dan lebih parah, seperti gelombang panas, kekeringan, dan juga banjir. Dampak dari peningkatan frekuensi dan intensitas bencana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur. Kemudian oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi dan juga adaptasi yang efektif berbasis data untuk mengurangi risiko dari dampak bencana alam di masa depan. Kemudian permasalahan ketiga yaitu degradasi lingkungan dan juga deforestasi. Degradasi lingkungan dan juga deforestasi merupakan isu krusial yang berdampak signifikan terhadap ekosistem dan juga kesejahteraan manusia. Deforestasi, yaitu pengalihan lahan hutan menjadi non-hutan, telah menjadi permasalahan yang serius baik secara global maupun nasional. Akibat dari deforestasi adalah terjadinya degradasi hutan yang memperburuk keadaan lingkungan. Dampak dari deforestasi dan juga degradasi hutan ini sangat luas, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan juga gangguan terhadap siklus hidrologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan dan juga praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan guna memitigasi dampak negatif dari degradasi lingkungan dan juga deforestasi. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu polusi udara dan juga emisi gas karbon. Polusi udara dan juga emisi karbon di Indonesia telah menjadi permasalahan lingkungan yang signifikan, terutama di kawasan perkotaan. Sektor transportasi merupakan kontribusi utama dari polusi udara. Dengan emisi kendaraan bermotor menyumbang sekitar 70% dari total polusi udara. Kemudian dampak dari polusi udara ini sangat merugikan kesehatan masyarakat. Menurut Air Quality Life Index atau AQLI, itu rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidup akibat kualitas udara yang tidak memenuhi ambang aman sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk konsentrasi partikel halus. Kemudian selain sektor transportasi, pembangkit listrik juga berkontribusi dalam terhadap penyumbang emisi karbon dioksida atau CO2. Laporan dari Climate Transparency tahun 2021 menunjukkan bahwa pembangkit listrik menyumbang 43% dari total emisi CO2 di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan juga masyarakat. Itu tadi penjelasan mengenai SDGs ke-13 dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam SDGs ke-13. Sekian presentasi dan juga pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.